Ya, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Halo, Mami. Ya, Shalom, Mami. ya, shalom. Ya, kita akan belajar malam hari ini tentang menguak rahasia hati. Ya, memang ini tadi tiba-tiba pagi-pagi banget, ya, pagi-pagi banget. Tiba-tiba Tuhan langsung bilang suruh kita bikin Zoom malam hari ini. Ya, saya percaya kenapa Tuhan tuh ingin membuka sebuah rahasia. Jadi pasti tujuan Tuhan adalah untuk membuka semua gedok-gedok roh jahat yang sangat-sangat sangat berpengaruh kuat pada anak-anak Tuhan, ya. Yang seringkali kita tuh nggak sadar bahwa ada satu pekerjaan roh jahat itu yang seringkali meracuni ya manusia, meracuni anak-anak Tuhan, ya. Saudara, hati itu adalah tempat segala perasaan di batin, ya, dan tempat menampung serta menyimpan segala memori, baik yang buruk maupun yang jahat, ya, dan diolah dengan sebuah pengertian yang sesuai dengan kedewasaan. Itulah hati. Jadi sekali lagi hati itu tempat segala perasaan ya di batin dan tempat menampung serta menyimpan segala memori ya, baik yang baik maupun yang jahat ya, dengan sebuah pengertian yang diolah sesuai dengan tingkat kedewasaan orang tersebut ya. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Firman Tuhan ini berkata jagalah hatimu. Jadi artinya selalu kita harus berjaga-jaga atas hati kita karena hati kita ini rawan ya. Ada 3 hal yang rawan. Pertama hati, kedua pikiran, ketiga perkataan. Ya. Ini sangat-sangat sensitif. Baru yang selanjutnya itu adalah mata yang seringkali menipu dengan apa yang kita lihat dan telinga ya. Tetapi yang lebih mengerikan ya, yang lebih sensitif itu adalah hati dan pikiran. Makanya di dalam Roma 12 dikatakan hendaklah engkau mempunyai pembaharuan di dalam akal dan budi. Jadi artinya benar-benar jaga hati itu adalah sangat penting. Dan dikatakan bukan cuma dijaga, tapi waspada. Artinya was-was, tapi tidak ketakutan. Tapi waspada itu artinya kita ini harus lebih kalau tadi menjaga itu berhati-hati. Kalau waspada itu lebih mengenal lagi ya dia. Artinya itu sangat-sangat berjaga-jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi artinya hati ini sumber segala kehidupan. Ya. Jadi saudara terkasih, sebab itu kalau kita nggak jaga hati, gampang kita ini terkamiri. Ya. Nah, kita akan belajar akibat orang sakit hati itu apa saja dampaknya. Sakit hati mengakibatkan kebodohan. Ya, Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara garis bawahi, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi kalau saudara membiarkan sakit hatimu berlarut-larut, itu akan mempengaruhi caramu berpikir, ya, akan mematikan semangatmu juga. Bahkan dikatakan ya, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Biasanya sakit hati itu selalu gandengannya dengan iri hati. Ya, kenapa? Ada orang yang sakit hati itu karena dia pahit, karena tertolak, karena dikecewakan terus. Nah, kalau hati ini terus dilukai setiap hari, ya, maka itu efek-efek sampingnya itu adalah salah satu adalah iri hati. Kenapa? Karena kenapa orang bisa iri hati? Karena dia merasa ada banyak hal yang hilang dalam kehidupannya. Contohnya, kebahagiaan. Lihat orang lain bahagia, orang yang sakit hati pasti nggak suka. Lihat orang sukses, orang yang punya sakit hati pasti nggak suka.
Orang sakit hati selalu identik dengan iri hati. Ya, makanya saudara sangat berhati-hati banget dengan yang namanya sakit hati. Bahkan sakit hati itu banyak sekali efeknya. Yang kedua, kematian, kehilangan sukacita atau kebahagiaan. Ayub 21 ayat 25. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Jadi, saudara periksa ya, kalau hidupmu tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan, berarti engkau ini sakit hatinya sudah sangat akut. Ya, berarti situ ada trauma, ada dendam, ya, ada kebencian yang menimbulkan engkau mengalami kematian di dalam apa? Nuranimu. Sehingga engkau tidak akan pernah merasa bahagia. Kenapa? Engkau nggak akan percaya dengan apapun. Ya, dengan firman Tuhan juga nggak akan percaya. Jadi saudara terkasih, ini bicara spirit. Betapa mengerikannya kalau orang membiarkan dirinya dengan sakit hati. Ya, saudara, kenapa Tuhan izinkan manusia itu harus mengalami sakit hati, saudara? Kenapa Tuhan izinkan? Karena manusia ini dilahirkan dari benih dosa. Ya, benih dosa itu pencemaran. Nah, setiap orang ya itu dilahirkan dari benih dosa. Makanya Yesus itu lahir ke dunia untuk mematahkan kutuk itu. Zaman dulu kalau orang itu membereskan dosa selalu dengan korban binatang. Yang diambil apanya? Darahnya. Ya, darahnya. Makanya darah itu dibubuhkan sampai di tabut sebagai apa? Perjanjian untuk menguduskan. Nah, setelah Yesus lahir ke dunia dan dia harus mati, tujuannya apa? Darahnya Yesus untuk menebus apa? Saudara dan saya untuk apa? Mematahkan kutuk-kutuk, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ingat ya, jadi kalau sudah bicara darah, itu bicara spirit, itu bicara roh. Ya. Jadi sebetulnya darah Yesus itu untuk mematahkan kutuk-kutuk yang terikat dengan roh-roh jahat. Ya, salah satunya adalah sakit hati. Sakit hati ini, saudara, seperti virus kanker. Kalau dibiarkan tidak pernah dibereskan, ujungnya dia bukan cuma berdampak dengan sakit secara fisik, tapi dia akan juga sakit secara roh. Bahkan ujungnya kalau orang membiarkan dirinya dalam sakit hati, ujung-ujungnya dia selalu ingin bawaannya adalah bunuh diri atau membunuh orang lain. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya sakit hati. Dia akan bisa mengakibatkan kematian yang fatal. Bahkan saudara, ketika hidupmu tidak pernah merasakan kebahagiaan, kenikmatan, itu sesungguhnya engkau juga sudah mengalami yang namanya kematian. Ya, karena sebetulnya sekalipun kita anak Tuhan, ada proses, ada ujian, ada didikan, tetap kita bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Bahkan dalam tekanan, kalau kita menjadi orang yang bisa meresponi dengan positif, kita akan merasakan menikmati Tuhan di dalam tekanan, ya, di dalam padang gurun, ya, saudara, seperti itu. Nah, itulah spirit-spirit yang mempengaruhi sebuah jiwa, ya, karena sakit hati. Dia bukan hanya membunuh secara fisik, ya, tapi dia juga membunuh secara roh. Mentalnya dibunuh, ya, secara pola pikir juga itu nanti seperti orang yang terus terselubung. Jadi kalau orang sudah dipenuhi dengan sakit hati, seluruh panca inderanya ini, apapun yang dia lihat, yang dirasakan, yang dipikirkan, selalu unsurnya semua itu hal-hal yang negatif. Tidak bisa menerima hal-hal yang positif. Ya, ujungnya semua akan mematikan. Bahkan menjadi orang yang sangat bodoh. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, mengakibatkan kebutaan rohani dan jasmani. Orang yang sakit hati, ya, saudara,
dia nggak akan pernah bisa melihat sebuah kebenaran. Karena apa? Karena ada banyak hal yang membuat dia itu pahit, trauma, ya, sehingga matanya itu tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan dikatakan Mazmur 6 ayat 7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Mataku mengidap karena sakit hati, artinya rabun. Ya, dia tidak pernah bisa melihat kebenaran. Semuanya terselubung. Bahkan ujungnya matanya ini menjadi jahat. Kenapa? Awalnya itu saudara rabun. Awalnya itu adalah karena suara-suara roh. Suara-suara roh yang membuat dia punya mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Nah, kalau roh jahat itu sudah bisa mempengaruhi cara kita melihat, ya, kita seakan-akan meresponi apa yang dia bilang itu benar, ya saudara, maka ujungnya setelah itu roh jahat itu akan membuat selaput-selaput matamu tertutup. Ya, jadi saudara-saudara terkasih, bicara tentang sakit hati ini sangat mengerikan. Ya, bahkan bukan hanya bisa membuat orang itu punya pandangan rabun, ya. Apa sih ciri-ciri orang yang punya mata rabun secara rohani? Sekali lagi, dia tidak pernah bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebaikan orang, ya, selalu apapun yang menjadi pandangannya itu negatif, ya. Melihat orang yang baik selalu, ya, nanti meresponinya itu selalu yang jahat. Nah, ini matanya sudah buta, saudara. Kalau mata jasmaninya, saudara, ya, tidak bisa melihat kebenaran, pasti mata hatinya akan jauh lebih buta. Ya, saudara, ini mengerikan sekali. Ya, selanjutnya, hati pahit mengakibatkan, ya, ambisi, ya. Maaf, hati pahit mengakibatkan sakit pinggang. Nah, ini saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit pinggang, coba cek hatinya. Jangan-jangan masih ada hati yang pahit. Ya. Yang kedua, biasanya ada penyakit-penyakit warisan atau turunan. Ya. Semua itu bicara spirit, semua itu bicara kutuk. Mazmur 73:21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Nah, jadi ketika hatimu pahit, maka buah pinggangmu seperti tertusuk-tusuk, saudara. Ya, bisa sakit hati itu bisa membuat tulang-tulang merasa sakit. Ya, jadi kalau ada orang, aduh, kenapa ya pinggangku ini sering sakit, ya. Kalau secara ininya mungkin kurang minum, ya. Tapi kalau misalkan saudara minumnya juga sudah cukup, tapi pinggang masih sering sakit seperti ditusuk-tusuk. Oh, itu Bu, datang bulan katanya kalau wanita. Ya, saudara. Tapi yang terlebih dicek itu adalah hatimu. Firman Tuhan nggak pernah salah, saudara. Ya. Jadi saudara, kalau ada orang-orang yang datang bulan, aduh suka sakit perutnya, pinggangnya sakit, jangan-jangan hatinya juga sudah sakit itu, saudara. Ya, oke. Selanjutnya, iri hati, tidak tulus, penuh ambisi, ya, menimbulkan keegoisan. Nah, saudara, kalau orang itu, ya, tidak tulus dan penuh ambisi, iri hati, itu akan menimbulkan sebuah keegoisan. Ya, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, saya gini ya. Saudara pernah nggak lihat orang yang dia itu selalu punya iri hati?
setiap kali dia hadir, ya tiba-tiba keadaan itu kacau. Setiap kali kehadirannya dia selalu menimbulkan suasana itu kacau. Suasana itu enggak enak. Ya. Saudara kalau bergaul sama-sama orang egois, saudara perhatikan ya, kalau saudara bergaul dengan orang-orang egois, selalu nanti efeknya ya adalah pertengkaran, perpecahan, kesalahpahaman, ya, kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa? Orang yang egois itu tidak pernah memikirkan kebersamaan. Yang penting saya aman, yang penting saya nikmat, yang penting saya, dan saya. Dan kedua, saudara, kalau orang egois itu selalu ingin menonjolkan dirinya, supaya semua berpusat pada dirinya. Semua orang berpusat pada hidupnya. Itu ciri-ciri orang egois. Selalu ingin dipandang, bahkan ingin saudara mencari kehormatan-kehormatan, dan biasanya orang seperti ini tidak segan-segan, saudara ya, tidak segan-segan untuk ya mengorbankan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Nah, kembali lagi, itu pengaruh spirit roh jahat. Saudara. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang egois, dia selalu kecenderungannya cari korban, bukan meletakkan korban. Ya. Karena hatinya itu tidak puas. Dia tidak akan rela kalau ada orang-orang di sekelilingnya ya yang lebih dari dia. Jangankan lebih dari dia, menonjol sedikit saja dia nggak akan rela, saudara. Ya. Dan selalu saudara ya, iri hati itu, saudara, akan keluar dari mulutnya. Tetapi dengan banyak manipulasi, yang ujungnya kalau ditarik garis, karena dia iri hati, karena dia egois. Dan orang yang iri hati, yang egois itu akan punya ambisi yang sangat luar biasa, dan dia tidak peduli, ya, bahkan dia akan bisa menghalalkan segala cara demi dia mendapatkan sebuah kepuasan. Ya, jadi saudara terkasih, ada banyak ya rahasia di dalam hati. Ya. Ya, rahasia di dalam hati itu yang benar-benar saudara ya. Bahkan terkadang, seringkali banyak orang itu nggak bisa melihat. Ya, bahkan saudara, kejahatan yang di dalam hati seseorang yang karena dia luka, karena dia pahit, karena dia kecewa, apalagi kalau sudah di tingkat dendam, saudara ya. Orang seperti ini, itu dia punya kekayaan manipulasi itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya sudah dikendalikan banyak roh jahat, roh penipu, roh mencuri, roh pembunuh. Nah, saudara, waspada. Sebab itu Tuhan katakan, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kau tidak bisa menjaga hatimu, sehingga engkau terus dibiarkan virus-virus yang terus masuk mengotori hidupmu, maka yang keluar selalu sampah. Ya. Jadi hati itu adalah penampungan. Penampungan, bahkan memori untuk menyimpan kehidupan dan kematian. Ya, segala perjalanan histori yang kau lewati itu semua tersimpan di dalam manusia batiniamu, yaitu di dalam hati. Ya, saudara, ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu. Karena apa? Saking dalamnya, saudara. Hati ini nggak bisa dibatasi, tidak bisa diukur sampai berapa kedalamannya. Ya, jadi saudara, itulah. Nah, selanjutnya saudara, tipu daya dan kelicikan. Ya,
Jadi, oke, ini jadi maaf ya saudara, sampai mana tadi ini? Teresa nih, oke, oke. Ya, saudara, iri hati tadi akan menimbulkan tidak tulusan, penuh ambisi, menimbulkan keegoisan. Nah, selanjutnya menimbulkan tipu daya, ya, tipu daya atau kelicikan. Nah, ini ada satu kisah tentang Simon si tukang sihir, ya, yang menginginkan karunia. Saya bacakan ya, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat ke-18 ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu." Nah, saudara, di sini Simon penyihir ini ya bermanipulasi. Di mana manipulasinya? Gini, saudara. Dikatakan, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara terkasih, orang yang selalu punya atau dikuasai dengan tipu daya atau kelicikan, orang tersebut selalu pintar bermanipulasi, bahkan dia berani mengatasnamakan yang rohani, yang Tuhan. Ya, jadi saudara, ketika Simon ini melihat rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ya, sehingga orang-orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tiba-tiba dia datang, dia minta juga ditumpangkan tangannya, bahkan menawarkan uang kepada mereka. Ya, terus dia memberikan sebuah alasan, kenapa saya ini perlu pengurapan, intinya ya, perlu kuasa, supaya saya juga bisa dipakai Tuhan seperti kamu. Ya, dikatakan, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Seakan-akan, sepertinya dia juga ingin apa? Menjadi alat, menjadi berkat. Tapi di balik semua itu, saudara, rasul-rasul atau Simon ini mengerti bahwa sebetulnya di balik semua itu cuma apa? Manipulasi. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Saudara, garis bawahi engkau menyangka. Ya. Ini juga bicara manipulasi, orang bermain-main di pikiran. Aku mengira, aku menyangka. Nah, saudara, hati-hati ya. Sebab itu saudara terkasih, belajar menjadi orang yang benar-benar punya kemurnian hati. Ya, saudara. Yang 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saudara, ini bicara hati yang tidak lurus itu tidak tulus. Ya. Lalu Petrus berkata, jadi bertobatlah dari kejahatan ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Saudara, garis bawahi niat hatimu. Ya. Saudara, kembali lagi. Hati. Kalau sudah ada benih-benih kejahatan dan engkau terus membiarkan, itu maka akan lebih banyak bisa berkembang biak. Kenapa, saudara? Benih-benih kejahatan itu dimulai dari mana? Sekali lagi, dari sakit hati. Ya, kalau engkau mengalami kecewa, engkau mengalami tertolak, saudara, ya, engkau tidak pernah membereskan sampai tuntas. Bahkan ada orang-orang yang selalu dihina. Ya, ketika dia mengalami sebuah penghinaan dan hatinya tidak siap, saudara ya, sehingga dia itu meresponi apa yang iblis hembuskan. Ini contoh. Kalau orang terus-menerus dibully, satu kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Terus-terusan dibully, saudara. Ini iblis ini
berbicara di telinganya. Ya, iblis itu nggak mungkin langsung ke hati, saudara. Kalau hati kita nggak ada celah. Ya, selama hati kita nggak ada celah, iblis nggak bisa langsung masuk ke hati. Dia akan bersuara dulu di telinga kita. Dia akan bersuara di pikiran kita. Nah, kalau kita membiarkan, tidak mengebaskan, ya, perkataan-perkataan yang negatif, saudara, maka disitulah ketika kita membiarkan iblis mengintimidasi, lihat kamu dibully terus toh, kamu dibully terus toh. Pertama kita diemin, kedua kita diemin. Ketiga, kalau kau tidak tolak semua itu dalam nama Yesus, maka dalam hitungan singkat engkau akan meresponi apa yang iblis katakan dari pikiranmu. Tiba-tiba pikiranmu ngomong gini, benar juga ya. Ini orang memang kurang ajar. Nah, ketika engkau setuju dengan satu kata, maka iblis akan terus menerobos di pikiranmu, akan menambahi semua perkataan-perkataan yang negatif. Karena iblis ingin memastikan sampai itu bisa masuk ke hatimu. Ketika engkau kecewa dan jadi marah, disitulah lubang besar. Nah, ini kalau saudara nggak membereskan cepat, saudara biarkan berjam-jam, itu seperti kebocoran demi kebocoran semakin lebar. Maka ya di bawah alam sadarmu, saudara ya, dia akan membuat engkau menerima atau mengkonsumsi hal-hal yang lebih jahat dan lebih jahat. Awalnya engkau cuma, ya udahlah biarin. Nanti kedua dia akan menghembuskan hati yang kecewa, marah, dan tidak bisa mengampuni. Ketiga, iblis akan menimbulkan roh yang bagaimana engkau harus bisa membalas kejahatan tadi. Tapi ketika Tuhan menghalaukan dirimu untuk tidak memberi kesempatan kau membalas, misalkan nih ya, hati itu pengen balas, tapi Tuhan menghindarkan engkau dari semuanya itu. Ya. Dan dia berusaha, Roh Kudus ini berusaha bicara, menyadarkan engkau dengan cara gini, sudahlah ya, ampuni dia, ampuni. Ya, tapi Roh Kudus bicara, engkau nggak bereaksi, engkau diam, bahkan engkau membiarkan benih sakit hati bertumbuh. Nah, kalau sudah kau biarkan bertumbuh, nanti Roh Kudus akan kau hardik, nggak bisa. Dia udah kebangetan. Nah, itu buah daripada roh jahat yang tadi, yang sedang bertumbuh di benih jiwamu. Ya, kalau sudah sampai keluar statement seperti itu di mulutmu, berarti itu secara roh engkau mendeklarasikan, mari roh jahat, penuhi aku lebih lagi, kuasai aku lebih lagi, ikat aku lebih lagi. Itu kau sedang mengikat perjanjian dengan roh jahat. Makanya sampai orang itu, kemarin saya nggak sengaja lagi nemenin suami lihat TV, hanya karena dibully, sampai ada teman yang bunuh temannya. Keluarga saling membunuh, hanya karena dibully. Makanya ya anak-anak muda sekarang, kalau bercanda itu jangan keterlaluan. Ya, nanti kalau udah setan nempel, itu gelap. Ya, jadi nggak sadar. Bahkan orang itu sampai berani nekat. Tawuran anak-anak muda, anak remaja di TV itu. Ternyata cuma karena bully. Bayangin saudara, saya sampai melihat anak-anak muda yang diborgol sama polisi. Begitu berentetan banyak sekali. Aduh, sampai saya bilang, gila sekali ini sekarang ini. Cuma karena dibully, sampai mereka bunuh-bunuhan. Ya, kenapa saudara? Karena itu pekerjaan roh jahat. Ya, nah saudara terkasih, kembali lagi. Ada orang memang tidak tidak membunuh secara fisik.
Ya. Tapi saudara, kalau hati sudah dikuasai roh jahat ini akan mengembangkan karyanya lewat banyak hal. Sesuai apa? Sesuai kebutuhanmu. Kalau saudara sebagai orang yang sangat sangat punya ambisi, ya, ini roh jahat itu bisa kenal loh hatimu, saudara. Dia ngerti kelemahanmu. Jangan dikira roh jahat itu enggak tahu kelemahanmu. Sangat tahu. Kenapa? Karena engkau yang buka celah. Ya, intinya kalau ditarik garis bawah, di mana ada niat jahat, ya, di mana ada kecewa, di mana ada sakit hati, itu punyanya si jahat, saudara. Jadi makanya firman Tuhan tidak membenarkan. Tapi kalau orang patah hati, firman Tuhan bilang, Tuhan mengasihi orang yang patah hati. Orang patah hati itu apa sih, saudara? Orang yang sudah nggak punya kekuatan. Bahkan mungkin dia udah mau putus asa. Karena dia sudah nggak punya kekuatan. Tapi dia tidak sakit hati. Nah, sakit hati ini masalah, saudara. Ya, saya bilang ya, sakit hati itu sama dengan roh ketakutan kadarnya. Masing-masing bisa berdampak membunuh apapun, termasuk membunuh hidupmu sendiri. Contoh, kalau orang ketakut-takutan dengan COVID, padahal enggak kena COVID, di rumah senantiasa, tapi karena dia ketakutan dengan COVID, ujungnya biarpun enggak kemana-mana, dia kena COVID juga. Karena begitu orang itu takut, saudara, maka itu akan mempengaruhi imun. Nah, kalau imunmu sudah lemah, ya virus akan masuk. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu ya, COVID ini juga semuanya itu sebetulnya dari spirit roh jahat. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu terkasih, berhati-hatilah dengan hati yang tidak dibereskan sampai akarnya. Jangan dianggap remeh. Bahkan termasuk roh minder. Ada orang yang minder, kayaknya nggak berani tampil. Kalau disuruh tampil, enggak, kamu aja. Saudara, efek daripada orang minder itu ada beberapa. Kalau mindernya dia itu ke dalam, nyimpen, ya, sepertinya dia rendah hati. Silakan ibu aja, nggak apa-apa. Oh, silakan Anda saja, saya di bawah saja. Padahal sebetulnya dia minder. Dia nggak percaya diri, saudara. Dan itu dapat membunuh apa? Semangat hidupnya. Bahkan orang yang minder seperti itu, saudara, sejujurnya, itu juga membunuh mentalnya. Orang yang seperti itu susah untuk mengalami Tuhan. Untuk percaya dengan kuasa Tuhan, itu akan susah. Sekalipun engkau diperkaya dengan apapun, kalau roh mindermu tidak pernah kamu bereskan, itu ngeri sekali. Bahkan orang yang minder seperti itu, nggak akan pernah bisa melihat apapun dari sisi positif. Yang ditangkap selalu semua negatif. Ya. Bahkan juga gini, orang kalau minder seperti itu, saudara, biasanya sekali dia ditegur atau gagal, dia akan berhenti. Dia nggak akan meneruskan. Ya. Itu orang yang minder di dalam. Ada yang saudara, mindernya itu keluar. Jadi gini, dia itu minder, tapi dia berusaha menutupi mindernya. Dengan cara bagaimana? Yaitu mau selalu mau kelihatan hebat atau selalu melakukan pembenaran diri. Ya. Jadi ada beberapa efek daripada minder. Sama seperti ini loh. Sudah tahu salah, tapi dia berkelit. Kenapa? Itu nutupin kesalahannya. Dia berusaha pembelaan diri. Nah, jadi saudara terkasih, semua akar-akar yang di hati, yang dari sisi negatif,
itu selalu pengaruh-pengaruh roh jahat. Tapi kenapa pengaruh roh jahat bisa masuk? Karena saudara yang punya celah. Ya, roh jahat nggak pernah bisa masuk ke jiwa kita kalau kita tidak buka celah. Ya, nah, jadi sekali lagi, roh jahat itu kenapa sih bisa ngerti untuk meracuni seseorang itu kenapa dia bisa ngerti? Sekali lagi, karena ada unsur negatif. Ya, unsur negatif itu punya dia semua. Ya, perkataan yang negatif, pikiran yang negatif, mata yang curiga, telinga kalau dengar apa selalu orang ngomong apa dia telinganya dengarnya negatif. Nah, itu. Ya, jadi harus hati-hati. Selanjutnya, Saudara, akar hati yang jahat. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Coba saudara, pelan-pelan ya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Apa yang Yesus tahu? Yang Yesus tahu pikiran. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudara. Kok bisa ya, Bu? Mikir tapi jahat di hati. Coba saudara pikir. Memikirkan yang jahat di dalam hatimu. Berarti hati dan pikiran ini terkoneksi. Kalau sudah seperti ini, berarti indikasi kejahatannya, roh jahatnya, itu sudah sangat parah. Karena sudah membuahkan sesuatu. Ya, kalau hanya pikiran jahat sampai di hanya pikiran saja, saudara, itu biasanya kalau belum sampai terkoneksi di hati, tidak akan membuahkan sesuatu. Tapi kalau sampai pikiran jahat, ya, terkoneksi ke hati, itu berarti kadarnya sudah sangat kuat. Niatnya sudah sangat kuat. Makanya ujungnya sampai ada orang bunuh orang, nipu orang, ya. Bahkan saudara sengaja untuk apa? Membuat kecurangan, ya, menyiasati banyak hal kejahatan. Nah, jadi begini Bapak Ibu terkasih. Mari, kita ini kan seringkali berpikir kalau kita sudah ke gereja, bahkan sudah pelayanan, bahkan menjadi aktivis gereja yang suka doa puasa, mungkin apalah kegiatan gereja. Bahkan sudah merasa dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Jangan, ya, jangan merasa GR, sehingga engkau tidak menjaga hatimu. Firman Tuhan tadi berkata apa? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Waspada. Artinya seluruh panca inderamu ini harus, ya, harus berjaga-jaga. Jangan lengah. Ya, saudara, hati-hati dengan hati, ya. Waktu lalu khotbahnya Sani kan hati-hati dengan hati. Nah, kalau engkau tidak berjaga dengan pikiranmu saja, saudara, ya, itu bisa iblis itu tiba-tiba berusaha apa? Masuk menembus di pikiran, ya. Nah, contoh dari beberapa saudara ini yang seperti ini. Lagi dengar firman. Ayo, saya lihat di sini ya. 30% pikirannya pecah. Ya. Kenapa? Membayangkan sesuatu. Ada yang membayangkan orang lain. Ya, saudara. Ini saudara, iblis berusaha untuk apa? Menerobos di pikiranmu supaya engkau tidak bisa menjadi tanah hati yang subur. Ketika benih itu dilepaskan, ditabur, engkau nggak bertumbuh. Ya, nah, saudara. Jadi gini, malam hari ini, saudara belajar mendeteksi diri sendiri. Pemetaan hatimu, kira-kira engkau ini, ya, kecenderungan hal yang negatif itu apa?
Nah, saudara. Kalau engkau jadi orang yang sangat tidak percaya diri, minder terus minder, ya, engkau akan jadi orang berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Engkau nggak akan pernah bisa mengambil keputusan. Ya. Tapi kalau kelemahanmu itu kesombongan, ya, saudara, orang yang minder dan orang sombong ini sama-sama nggak bisa terima nasihat. Orang yang minder dinasihati, besoknya langsung mutung, saudara. Orang yang sombong dinasihati, ngeyel, saudara. Ya. Orang yang sombong kalau dinasihati selalu ada aja alasannya. Ada aja dalihnya. Bahkan bermanipulasi. Nah, saudara, yang mengerikan itu orang-orang tidak pernah membereskan hatinya, tapi tetap dia menyembah Tuhan. Bayangin. Dia sadar dia sombong nih ya, tapi dia tidak membereskan hatinya. Tapi dia tetap menyembah Tuhan seakan-akan tampang tanpa dosa, saudara. Nah, orang seperti ini, ya, seperti membuka pintu gerbang hatinya sangat lebar-lebar. Kepada siapa? Kepada roh jahat. Sisi manusia yang satunya, sisi manusia kanannya, dia merasa saya butuh Tuhan. Saya harus beribadah. Tapi satu sisinya, dia tidak mau setiap kedagingannya itu diusik dan dikoyakkan. Kenyamanannya, kelemahan-kelemahannya tidak mau, saudara, disentuh. Ini bahaya. Ya. Jadi intinya, saya selalu katakan, kalau engkau merasa dirimu adalah orang yang takut akan Tuhan, berarti kau harus rajin membersihkan hatimu. Rajin membersihkan jiwamu. Saudara, jangan dikira mata ini nggak perlu dibersihkan. Mata ini harus terus dibersihkan. Jangan sampai kita melihat seseorang, kita langsung menghakimi dengan mata kita. Jangan sampai mata melihat hal-hal yang nggak penting, yang kotor, yang najis. Ya. Mata yang penuh curiga terus bawaannya. Ya. Mata yang negatif thinking. Yang negatif thinking itu bukan cuma pikiran, saudara. Bukan cuma mulut. Bukan cuma telinga. Tapi mata kita bisa negatif thinking. Semua itu akarnya adalah hati. Saudara, seringkali saya itu ingin ya mengajarkan tentang pengaruh orang yang lagi hatinya dipenuhi dengan kejahatan, dengan ketika dia menyembah. Itu nggak enak banget. Ya, satu kali saya ini pelayanan, baru-baru ini. Saya tuh bingung, lihat orang ini, kok rasanya nggak, maksud ini orang hebat. Tapi ketika dia nyembah, rasanya di telinga saya ini sakit sekali, saudara. Seperti kayak, mendengung, kayak apa ya, sakit, pokoknya sakitnya tuh kayak ada pisau gitu, saudara. Nggak enak. Tidak damai. Jadi bikin hati ini rasanya nggak nyaman gitu, saudara. Semakin dia nyanyinya melengking, waduh, semakin atmosfer ini rasanya kayak neraka. Walaupun saya nggak pernah ke neraka, saudara. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini ada apa sama orang ini? Ini orang yang kerohaniannya luar biasa. Dan di komunitas yang luar biasa. Tapi ada apa dengan orang ini? Saya awalnya nggak kenal siapa dia, saudara. Tapi ketika lihat bajunya, waduh, saya tahu siapa ini. Dan singkat cerita, ketika saya pulang, saya lihat lagi, oh, orang ini cukup terkenal ternyata. Yang saya bingung, tapi kenapa Tuhan ya? Waktu dia nyembah itu, aduh, saya tuh kayak nggak enak rasanya. Kalau saya bisa lari, saya lari, saudara. Ya, nggak enak. Terus efeknya orang-orang ikut nyembah itu jadi, wah, semua jadi ikut kayak terbawa emosi, saudara. Jadi bahasa rohnya itu seperti, aduh, saya nggak bisa ngomong, saudara. Itu kalau nggak ngelihat sendiri atau melihat faktanya akan susah. Ya. Nah, setelah di situ, saya waktu mau firman, saya mikir, waduh, ini kalau nanti saya ngomong, pas Tuhan langsung nyenggol masalah ini, waduh, saya udah gini,
Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Nah, singkat cerita, saudara, khotbahlah saya. Ketika saya khotbah, saya ini khotbahnya ya benar-benar lembut, nggak ada kasar-kasarnya, nggak ada hentakan. Pokoknya lembut halus, kalau bubur tuh bubur sumsum, saudara. Tapi entah gimana, itu tetap nusuk, saudara. Ya, terus orang-orang yang mendengarkan itu meleleh sampai nangis. Awalnya dia dengar khotbah saya sempat tersinggung, saudara. Saya ngomong, ya, kita tuh nggak bisa cuma ngeroh. Tapi adakah buah hidup kita, buah pertobatan kita, buah pelayanan kita di keluarga? Setelah itu di pertengahan dia mulai luluh dan dia mulai nangis. Singkat cerita, ternyata tanpa saya sadar, saya ketemulah dengan orang-orang yang kenal dengan beliau. Dan orang inilah menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga, bagaimana keadaan beliau dalam hati. Oh, pantas. Jadi ini orang yang lagi sakit hati dan punya pemberontakan. Tapi dia memimpin ibadah dengan sangat powerful, saudara. Tapi spirit yang dilepaskan semua tentang kemarahan. Jadi saudara terkasih, nah ini kalau orang tidak ngerti, dikiranya itu powerful. Bahkan dia itu menyatakan pernyataan-pernyataan seperti ini. Saya melihat surga tingkat ketiga. Wow, saudara. Dan dia ngomonglah pernyataan-pernyataan Tuhan. Semakin dia ngomong seperti itu, semakin saya nggak damai. Sampai saya ini ya jadi orangnya, darah Yesus, darah Yesus. Saudara terkasih. Tapi inilah fakta daripada akhir zaman. Jadi makanya Bapak Ibu yang terkasih, ya, khususnya buat yang sudah pelayanan, hati-hati dengan hati. Kalau hatimu mulai terkamiri dengan kecewa, sakit hati, apapun itu ya, yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera dengan Tuhan, membuat engkau tidak bisa mengalami Tuhan, bahkan engkau jauh dari Tuhan, bahkan engkau mengalami kebekuan, itu jangan dibiarkan. Bahaya sekali. Ya, itu akan membuat roh jahat akan terus ya menerobos sampai dia mengubur, membelenggu jiwamu, rohmu sampai ujungnya. Engkau akan jadi mumi-mumi rohani. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, hati-hati. Dan sekali lagi saya ngomong. Ini semua contoh dari hal yang negatif ya, karena hati yang bermasalah. Tapi next nanti part 2 saya akan membahas hati orang yang dibereskan. Itu efeknya seperti apa? Hati orang yang selalu mau dibersihkan, itu efeknya seperti apa? Hati orang yang selalu mau berdamai, bahkan rajin memberikan kemurahan, itu efeknya seperti apa? Powerful-nya itu seperti apa? Bahkan, dia bisa membuat Tuhan itu menikmati hidupnya. Ketika Tuhan menikmati hidupnya, itu dampaknya. Wow. Ya, jadi ini saya bicara hal yang negatif dulu. Kenapa? Karena kebanyakan orang ngalamin ini, saudara. Ya, apalagi kalau orang sering kali gagal. Itu kenapa kok sering kali gagal? Pasti hatimu ada luka, hatimu ada kecewa, hatimu ada yang belum dibereskan sampai ke akarnya. Saudara, membereskan hati itu setiap hari, ya, sampai ke akarnya. Bu, bagaimana saya bisa tahu? Saudara akan melihat ya, cara reaksi-reaksimu dalam mengalami didikan Tuhan. Reaksimu seperti apa? Ya. Unsur volume positifnya dan negatifnya banyak mana? Ya. Kalau awal masih banyak hal yang negatif, tapi berjalannya waktu ini, apakah ada peningkatan? Apakah tetap malah yang negatifnya lebih banyak atau enggak berubah? Jadi kalau ada peningkatan tuh gini, yang negatif mulai berkurang, yang positif mulai bertambah. Nah ini saudara. Atau gini, Bu, saya stuck, Bu.
Tadinya saya bertambah, tapi lama-lama stuck atau balik lebih parah lagi. Ya. Jadi saudara terkasih, itulah cara kita mengenali siapa kita. Ketika kita ini lagi sendiri, ya, ada tawaran-tawaran iblis yang bilang gini, ayo lihat gosip yuk, atau lihat yang porno-porno yuk. Nah, reaksimu seperti apa? Engkau meresponi apa? Engkau berani menolak atau engkau cuma diam? Nah, saudara, hati-hati. Engkau tahu itu iblis yang menawarkan, tapi engkau diam. Ya, dalam waktu 5 menit kalau engkau membiarkan itu, tembus juga ujungnya. Iblis jangan dikasih waktu, saudara. Iblis begitu menawarkan sesuatu, langsung ditengking. Saudara harus tegas dengan apa yang iblis ngomong. Ya, kalau teman tiba-tiba ajak saudara kompromi, saudara biarkan dalam waktu 5 menit, engkau akan keracunan. Jadi makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, arti seluruhnya waspada. Saudara jangan punya pemikiran gini, dia kan orang rohani, jadi nggak mungkin jahat lah. Siapa bilang orang rohani nggak jahat? Kecuali buahnya nyata. Ya, saudara. Jadi saudara terkasih, mari hati-hati. Betapa banyak virus-virus yang mematikan tanpa kau sadari kalau kau tidak menjaga hatimu, bahkan seluruh panca inderamu. Setiap hari bilang gini ya sama Tuhan. Tuhan, begitu bangun tidur mengucap syukur. Dan kau katakan, Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa rohku. Ya, ke dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus, perlengkapi dengan senjata firman-Mu. Ya, kau katakan, Tuhan, jagai dan kendalikan jiwaku. Ya, bahkan minta sama Tuhan, buka seluruh panca inderaku untuk melihat kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga apa? Engkau tidak tertipu dengan yang jahat. Minta setiap hari, Tuhan bukakan seluruh panca inderaku, melihat kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Setiap hari minta. Nanti saudara akan lihat. Tapi harus disertai hidupmu yang selalu bergaul dengan firman. Jangan cuma minta tapi kok nggak bergaul dengan firman, nggak bisa. Ya, firman Tuhan itu landasan, itu pondasi. Ya, saudara, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya?